Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yakni nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan waktu, nikmat kebahagiaan terhadap pasangan kita masing-masing, termasuk keluarga besar kita masing-masing, yang selalu memotivasi kita semua untuk selalu beribadah dan melaksanakan amal soleh dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan pahala yang bisa untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, dan para sahabat serta pengikut-pengikut yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan, yakni dengan tema ketika rumah tangga diuji. Tentunya di jalan perjalanan hidup manusia dari kecil hingga dewasa, kemudian melakukan suatu pernikahan terhadap pasangannya masing-masing, sudah barang tentu mempunyai cita-cita dan harapan. Cita-citanya agar supaya perjalanan hidup setelah melakukan pernikahan bersama pasangannya itu untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya pasangan mana yang tidak ingin rumah tangganya selalu bahagia? Pasti semuanya itu mendambakannya hangat dan cinta seperti pengantin baru. Namun kita sadari bahwa sejatinya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu wajar jika apa yang diinginkan oleh seluruh manusia itu tidak semuanya didapat atau terpenuhinya. Karena dunia ini adalah negeri yang penuh dengan godaan, penuh dengan ujian dan kesulitan. Salah satunya adalah ketika rumah tangga diuji. Kadang seorang wanita itu harus menerima dengan ikhlas atas apa yang mereka lakukan ketika mendapatkan pasangan dan menikah
di dalam perjalanan hidupnya. Rumah tangga yang sakinah apakah mesti atau pasti terbebas daripada ujian? Belum tentu. Belum tentu. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang mampu dalam menghadapi ujian bersama seraya berpegang teguh pada syariatnya. Lah di dalam perjalanan pernikahan ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas. Dan sepanjang itu pula tentu ujian itu akan datang. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam ujian rumah tangga adalah suatu keniscayaan dan tantangan yang harus kita hadapi semua. Begitu pula ada kalanya bahwa ujian itu merupakan suatu sarana dalam peningkatan kualitas. Misal, istri mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dari suami, ya jangan tergesa-gesa berpikiran berpisah atau bercerai. Sebab itu menunjukkan kelemahan atas kesanggupan yang bersangkutan untuk mempertahankan rumah tangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaknya ujian itu dipandang dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada manusia di dunia ini yang terlepas daripada dosa. Nah, oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan suatu cara dalam pembersihan dosa manusia itu ya dengan ujian yang diberikannya. Manakala kita di dalam menjalani kehidupan ini tanpa adanya ujian, maka tentu akan terlepas daripada rasa syukur. Dan tidak ada suatu niatan untuk pembersihan daripada dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun tidak selalu di dalam seseorang itu setelah menjalani kehidupan dalam pernikahan itu kadangkala memang datang hadir suatu ujian, ini merupakan salah satu bentuk teguran Allah di dalam pelanggaran-pelanggaran manakala yang terdahulu telah dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, landasan dan solusi ujian terhadap rumah tangga itu tentunya adalah Islam. Islam adalah landasan dan solusi dalam menghadapi, menyelesaikan berbagai macam persoalan atau problem. Ya. Termasuk persoalan atau problem rumah tangga. Jadi kalau kita menjadikan Islam sebagai salah satu solusi dalam menghadapi badai rumah tangga, di samping kita mendapatkan pahala, tentunya itu akan bisa menyelesaikan masalah dan bisa memperkuat cinta di antara pasangan kita, suami maupun istri. Lah bagaimana kita di dalam menyikapi manakala terjadi suatu permasalahan di dalam Islam? Di antaranya yang pertama, kita hendaknya husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian itu pasti kita dapatkan, seberapa besar dan kecilnya. Pasti mengalami hal seperti itu. Ya. Karena ujian
yang Allah berikan itu merupakan suatu bentuk perhatian kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari tentunya selalu bersama pasangan kita, bersama suami istri, hendaknya manakala terjadi sesuatu yang kurang mengenakkan di antara salah satu pasangan masing-masing, jangan menuduh, jangan mudah untuk menuding, ya. Jangan mudah untuk menuding, walaupun kepada istri maupun kepada orang lain. Karena apa? Boleh jadi yang kalian tuding itu tidak baik, ternyata baik untuk kita. Sebaliknya begitu. Karena tadi disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, sedangkan kita kan tidak tahu isi hati seseorang. Sehingga jangan menuruti kehendak hati yang sifatnya terlalu bebas, ya. Tentu kita berharap segala sesuatu tindakan maupun sikap kita untuk baik yang bisa mendatangkan adalah suatu pahala. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya dengan qanaah dan bersabar. Nah, ujian rumah tangga kadang-kadang akan muncul suatu keterbatasan, bahkan keterburukan dalam ekonomi. Disinilah sifat daripada qanaah. Sehingga apapun yang ada, kita harus menerima. Manakala mendapatkan sesuatu rezeki yang banyak, alhamdulillah. Manakala mendapatkan rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Kita harus menerima keadaan yang ada, baik dalam kebendaan maupun dunia. Ini sangat dibutuhkan, karena ini merupakan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai menjadikan kesempitan dunia ini sehingga bisa menimbulkan sumber percecokan, pertengkaran yang ujung akhirnya menjadi suatu perpisahan atau perceraian di antara pasangan kita. Yang ketiga, hindari caci maki dan kekerasan fisik. Konflik itu adalah salah satu bagian daripada rumah tangga. Rumah tangga tanpa konflik ibarat masak tanpa bumbu. Betul ya Bu ya? Kalau masak tanpa bumbu enak apa enggak Bu? Enggak enak. Begitu pula masak kalau terlalu banyak bumbunya pun enggak enak ya Bu ya? Enggak sedap. Coba cabenya banyak, tentu terlalu pedas. Garamnya terlalu banyak, tentu akan terlalu asin. Nah ini kadang-kadang manakala istri sudah susah payah memasak, tetapi tidak dirasakan, mungkin menurut isinya sudah pas, ketika disajikan, suami menikmati masakan istrinya, kemudian gerundel, gedumel, maidu.
masakan kok kaya ngene rasane iki makane kewan apa menungso. Sampai mengatakan hal seperti itu. Istri manakala mendengar kira-kira tersinggung enggak, Bu? Sudah barangkali tersinggung, sakit hati. Kalau sampai istri sampai membalas, lah kamu ini menungso apa hewan? Nah ini kan menjadi suatu masalah. Padahal itu masalah sepele, masalah masakan. Makanya jangan sampai menjadikan memanasnya konflik masalah hal yang sepele ini, jangan sampai berkepanjangan. Kita jangan suka maki, walaupun itu hanya sekedar masakan. Termasuk jangan melakukan kekerasan fisik. Cacian dan makian itu akan menimbulkan hati yang terluka, yang merasakan sakit daripada kekerasan fisik, walaupun tidak mengucurkan darah. Kekerasan fisik itu juga amat tercela. Manakala salah satu pasangan melakukan kekerasan fisik dalam keadaan emosi, itu akan sangat membahayakan keselamatan pasangannya. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh dua insan, dua manusia yang terhimpun dalam cinta, kemudian melakukan saling menghina, mencaci. Hal itu pun tidak patut dilakukan tentunya oleh pasangan suami istri yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya yang keempat yaitu jangan menampakkan konflik. Nah, salah satu dampak negatif daripada media sosial antara lain yaitu dengan mudahnya seseorang itu untuk mengumbar kesalahan di muka umum. Istri manakala ada suatu masalah dengan suami yang tidak mengenakan, ditumpahkan di Twitter. Suami istri manakala terjadi suatu perselisihan, percecokan, pertengkaran untuk saling serang, kemudian di Facebook. Sehingga mereka itu tidak peduli terhadap di belakang kita itu kan banyak orang, baik saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kalau sampai melihat di jejaringan kita, mereka tentunya akan menyaksikan drama atau pertunjukan yang telah kita lakukan. Nah, jika permasalahan atau ujian rumah tangga itu datang berulang, bagaimana hendaknya kita berdamai terhadap ujian tersebut? Karena apa? Karena kita sehari-hari di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita menikah orang yang sama, ya, dan dalam waktu lama, di dalam pertemuan maju mundur yang kita temui itu saja. Ya, yang kita temui ke depan mungkin itu ya suaminya, yaitu ke belakang istrinya, yaitu. Tapi kita itu semuanya hendaknya tetap berharap untuk menjalin keutuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing, pasangan kita itu yang salah satu harapan kita agar tetap terjaga utuhnya rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu pasti akan muncul suatu permasalahan. Pasti itu. Dan permasalahan itu akan datang kapan saja. Apa ada di antara Bapak Ibu yang di dalam menjalankan kehidupan bersama suami atau istri selama itu yang bersih dari hal permasalahan? Pasti tidak. Pasti pernah. Nesu mesti pernah. Ngedumur mesti pernah. Sampai-sampai berpisah ranjang pernah. Tapi hal itu cepat kita redamkan hati kita untuk kita selesaikan. Inilah
akan memupuk bumbu-bumbu kehidupan kita menjadi harmonis, ya. Harus kita lakukan yang seperti itu. Nah, di dalam menyikapi, di dalam penyelesaian rumah tangga itu, untuk mempertahankan rumah tangga, kita harus bagaimana? Yang sering kita jumpai yaitu adanya ujian keuangan, ya. Yang sering kita hadapi adalah ujian keuangan. Karena setelah kita menikah, di dalam perjalanan hidup kita setelah menikah, kadang-kadang ada suatu cobaan dari Allah atau ujian, yaitu salah satunya yaitu kekurangan ekonomi di dalam hidup. Ini akan menjadi problem yang cukup berat pada umumnya ini. Pada umumnya menjadi problem yang cukup berat. Kalau keduanya tidak saling menerima, tidak saling memahami, tidak saling menguatkan, tentu ini akan menjadi permasalahan besar yang bisa menjadikan runtuhnya keluarga, terpisahnya daripada keluarga, termasuk istri dan suami. Ada di antara yang berusaha kedua-duanya atau secara sendiri-sendiri, namun tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, sehingga mereka akan berbalik haluan. Tidak sedikit hal rumah tangga yang seperti itu, baik secara bersama maupun sendiri, sehingga mereka melakukan suatu pelanggaran yang mereka lakukan, baik dengan cara menipu, mencuri, dan atau segalanya lah sejenisnya, sehingga yang mereka pupuk melainkan dosa tanpa mengail suatu pahala. Ini masalah ekonomi juga menjadi problem yang sering kita jumpai. Kemudian yang kedua, merasa jenuh terhadap pasangannya. Maaf, apakah pernah ibu-ibu ini merasa jenuh kepada pasangannya? Pernah? Pernah. Suami juga gitu. Pernah merasa jenuh sama pasangannya? Pernah. Karena kita menikah orang yang sama dan waktu yang panjang, yang lama. Pernah. Ya. Walaupun ekonomi itu cukup. Karena apa? Aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari bersama pasangannya itu terus, sehingga berpotensi salah satu pasangan itu akan menjadi bosen. Akan menjadi bosen. Kalau rumah tangga yang sudah seperti ini tentunya akan tidak harmonis, ya, dan tidak spesial lagi. Nah, salah satu cara barangkali solusi untuk menyelesaikan hal ini, kita harus mencari mengalihkan sesuatu, mungkin kegiatan atau kesibukan. Kita mengadakan suatu refreshing. Kita pergi berdua ke suatu tempat yang membawa kesan baik di antara kedua, piknik, wisata, atau napak tilas ketika pertama kali bertemu dengan pasangannya ketika masih pacaran, itu bisa menyelesaikan, ya, untuk mengurangi suatu kejenuhan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebiasaan buruk yang dibiarkan. Nah, di dalam pasangan hidup itu kadang-kadang terjadi melakukan suatu kebiasaan buruk akan muncul suatu masalah di dalam rumah tangga. Karena kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh pasangan atau dua-duanya atau salah satunya itu tentunya akan tidak bisa diterima dengan ikhlas maupun sabar. Iya. Misalnya kebiasaan buruk, bapak-bapak sukanya setiap hari kalau malam hari bergadang. Ya. Walaupun di pos kamling, main kartu bersama partner yang cocok, atau main sekat sampai larut malam. Sehingga kalau hal ini terjadi seperti itu, tentu lama-lama tidak akan bisa diterima oleh salah satu pasangannya. Dan hal ini jangan disimpan terus-menerus sampai menunggu sampai meledaknya, jangan. Tentu hal ini harus kita sampaikan
insya Allah manakala itu kita pasangan suami istri saling mengisi, saling memberi nasihat, ya, saling mengingatkan, tentu mereka akan lama-kelamaan bisa merubah sikap ataupun apa yang dilakukan manakala itu dipandang buruk, ya, dipandang buruk. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu cemburu berlebihan. Nah ini cemburu. Cemburu itu kan sebetulnya hal yang biasa yang dilakukan oleh sepasang. Manakala orang memadu cinta, ya, baik ketika masih pertama kali perjumpaan dalam rangka pacaran, kalau sudah cemburu itu ibarat melewati siratal mustaqim antara lanjut maupun mundur. Tetapi kita sudah berumah tangga pun tidak lepas dari cemburu, ya. Cemburu manakala berlebihan itu akan menimbulkan suatu masalah, kerumitan di dalam rumah tangga. Cemburu yang tidak realistis, yang mengada-ada gitu. Nah, terkadang seseorang itu dalam rumah tangga kalau sudah ada rasa cemburu itu akan menjadi arogan, menjadi pemarah, ya. Menjadi arogan dan menjadi pemarah. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga yang seperti ini tentunya tidak sehat dan komunikasi satu dan lainnya akan tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kelima, perbedaan nilai dan prinsip hidup. Nah, seseorang itu tentunya tidak selalu memiliki nilai dan pandangan hidup yang sama. Bisa saja kita muncul suatu perbedaan, mungkin ya di dalam rumah tangga ada salah satu, maaf, ada yang agamanya berbeda, agama non muslim, satunya muslim, sehingga aktivitas yang mereka sehari-hari lakukan dalam beribadah itu kan mesti berbeda, tata cara, waktu, ya. Ini kadang-kadang akan menimbulkan suatu permasalahan. Baik itu dalam menilai, oh ini benar, ini tidak, ini baik, ini buruk. Termasuk dalam mendidik anak aja itu kadang-kadang sok menjadi masalah. Atau cucu menjadi masalah. Karena kehidupan kita itu tidak pada lingkungan dan nilai yang sama. Benihnya itu dari situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam adalah pasangan yang terlalu sibuk. Ini kesibukan bisa terjadi karena pekerjaan, karena pendidikan, karena usahanya, karena profesinya sebagai penyanyi, sebagai pemain sinetron, sehingga mereka meninggalkan waktu sehari-hari, sekian hari. Ini akan menjadi suatu problem di dalam rumah tangga. Tentu akan menjadi muncul dan ini tidak sedikit yang dilakukan utama terhadap kesibukan artis gitu. Sehingga seringkali rumah tangga mereka menjadi hancur terpisah karena salah satunya ada di antara ini. Termasuk masalah pekerjaan, pendidikan ini sebetulnya tidak masalah manakala itu dikelola dengan baik dan benar, dikondisikan satu zaman lain saling menerima dan menyadari. Tetapi kalau saya pekerjaan ini sampai tiap malam di lembur, sehingga kurang tidur, tentu kurang masukan asupan nutrisi gizi, orang itu akan menjadi stres. Kalau sudah stres, sehingga tidak bisa mengendalikan emosi, konflik di dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi. Sehingga terbuangnya waktu, kebersamaan di antara pasangan, ya, sehingga terjadi suatu kerenggangan. Ini masalah kesibukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suami istri dalam berumah tangga tentunya harus saling melengkapi dan menjaga, ya, menjaga kelemahan dan aib daripada pasangan kita, agar tercipta rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Quran menawarkan suatu analogi bahwa
pasangan suami istri adalah pakaian. Pasangan alugis adalah pakaian. Ini disebutkan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, sedangkan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya, bapak-bapak ini adalah pasangan suami sebagai pakaian istri. Istri pun merupakan suatu bagian pakaian daripada suami. Mengapa suami istri ini dianalogikan pakaian? Karena ada beberapa penjelasan dan makna daripada maksud pakaian itu. Pakaian adalah bermakna sitrul aurat. Jadi pasangan suami istri ini harus menumbuhkan dimensi sitrul aurat, ya, menjaga apa yang menjadi aib maupun kelemahan dari pihak masing-masing. Suami maupun istri harus bisa menjaga kelemahan dan aib dari pasangannya masing-masing. Istri harus senantiasa bisa menutupi aib suaminya. Demikian suami harus bisa menutupi kelemahan daripada istrinya. Dengan terus membangun sitrus aurat, tentunya akan saling menutupi kelemahan dan saling menutupi aibnya. Tentu akan menemukan keluarga yang sakinah dan menemukan kehidupan dalam kedamaian. Lah, kemudian makna yang kedua dari pakaian itu manakala kita pakai dalam kondisi panas, ya, dalam kondisi panas, kan sudah barang tentu memberikan kesejukan di tubuh. Kalau dipakai pada kondisi dingin akan menghangatkan tubuh kita. Nah, ini memberikan makna bahwa suami istri senantiasa manakala suami mengalami suatu kejenuhan, ya, atau merasakan sesuatu yang tidak bergairah, tentu istri yang harus menyemangati. Sebaliknya, istri manakala ada kejenuhan, suami yang harus memberikan semangat. Suami manakala sedang emosional, istri yang harus menyejukkan. Istri manakala sedang dalam keadaan sangat emosional, maka suami pun yang harus menyejukkan. Yang ketiga, makna yang tersirat dalam pakaian itu adalah pakaian adalah merupakan suatu identitas kehormatan, ya. Identitas kehormatan, sehingga kita sering mengucapkan atau mengatakan sebagai pakaian dinas. Maka dalam berumah tangga, maka masing-masing itu harus selalu menjaga kehormatan dirinya, ya, termasuk menjaga kehormatan keluarga besarnya. Sebentar lagi ya, ini saya kira memang waktu yang membatasi 30 menit, saya konsisten akan saya sampaikan dalam waktu yang diberikan. Nah, orang berpakaian itu tentu saja akan ada suatu tujuan. Tujuan utama adalah untuk menutup aurat dan kekurangannya, ya. Jadi kalau namanya suami, pasangan itu tetap ada kekurangan, istri pun juga ada kekurangan. Setidaknya saling menerima, saling memahami, ya. Kalau ada kekurangan, hendaknya saling menutupi untuk saling menghargai. Karena hal yang demikian manakala kita lakukan dengan baik, dengan bijaksana, tentunya akan menjadi keluarga kita yang penuh harapan, yaitu menjadi keluarga yang harmonis, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah.
tentunya Bapak Ibu sekalian, kita di dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini memang memerlukan suatu proses dan waktu kalau terjadi suatu perselisihan rumah tangga. Maka kita harus bersabar. Di dalam menyelesaikan itu harus kita mengendalikan hati kita dengan hati yang dingin. Jangan sampai permasalahan sikap suami atau permasalahan sikap istri itu kita bawa kemana-mana, apalagi diceritakan kepada orang lain, juga diceritakan kepada orang tua kita, apalagi dimuat di media sosial. Itu bukan penyelesaian. Bisa jadi dengan kita menyampaikan hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, ya. Tidak menyelesaikan permasalahan, malah menjadi melebarnya suatu masalah. Karena cara pandang orang itu dalam menghadapi suatu permasalahan kan berbeda. Ada yang bijaksana, ada yang justru memprovokasi, ada pula yang senang manakala rumah tangga kita itu terjadi sesuatu yang enggak enak. Maka jangan sampai dibuka di muka umum atau ditampakkan. Hal itu akan mengundang pihak ketiga yang kadang-kadang ada yang niat tidak baik, niat jahat, ya. Justru akan tidak membantu penyelesaian, melainkan untuk memperkeruh suatu masalah, ya. Semoga ini yang akan saya sampaikan tentunya bisa bermanfaat kepada diri saya sendiri, keluarga saya, karena secara kebetulan dan setiap kali saya melakukan perjalanan kemana yang baik itu selalu bersama dengan istri saya, ya, istri saya. Ini kebetulan istri saya juga datang. Jadi apa yang saya katakan merupakan pernyataan hati saya, pernyataan hati saya supaya saya itu bisa melakukannya yang baik, sehingga bisa rukun, adem, tentrem, ya, sehingga saling mengisi suatu kebahagiaan, bisa memberikan suatu kenikmatan di antara pasangan kita masing-masing. Ini selalu kita lakukan bersama istri saya, kemana saya bersama istri. Walaupun usia kita sudah seperti ini, menurun fisik kita, nanti manakala berjalan selalu bergandengan. Memang ya pastilah, karena salah satu jalannya sudah timik-timik, tidak stabil lagi. Ya kita sadari, ini memupuk kekuatan rasa kasih sayang dan cinta kita di antara pasangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat pula kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami tentunya di dalam menyampaikannya masih banyak kekurangan. Manakala ada yang baik kita ambil hikmahnya. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.